Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia mengalami ujian selama 24 jam. Sejak bangun tidur hingga tidur lagi sampai sakaratul maut hanya dengan 2 ujian, yaitu ujian iman dan ujian amal. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi yang pertama ujian iman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia cukup mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Ketika seseorang terjaga dari tidurnya, sedang ia merasa bahwa dirinya dibangunkan, dipelihara, dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan, membangunkan kami setelah mematikan, menidurkan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Maka saat itu dia telah sukses dalam ujian iman. Jika baru terjaga langsung ingat pekerjaan, langsung ingat makan minum atau anak istri, berarti dia telah gagal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila berada di ladang dan berzikir bahwa ini milik Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan dan memelihara, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah sukses. Namun jika ia menganggap bahwa semua itu hasil usahanya, yang menanam dan memelihara dan mengatur pertumbuhannya, jika bukan karena usahanya tanamannya pasti mati, maka ia telah gagal dalam ujian iman. Meskipun sawah ladangnya ribuan hektar, anna sobabnal ma'a sobba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melihat dan mendengar kehebatan kerajaan dunia lalu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah sukses. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sebaliknya, bila takjub melihat dan mendengar kehebatan makhluk dan dia sibuk membicarakannya, maka dia telah gagal di dalam ujian iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Rabblah mereka bertawakal. Mendengar orang-orang menyebut Amerika, maka terbayang kota yang ramai, metropolis yang serba gemerlapan. Namun ketika mendengar azan, tidak terbayang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat, surga dan neraka, dan enggan melangkahkan kaki ke masjid, maka telah gagal di dalam ujian iman. Jika ia mati pada saat itu, mati dalam keadaan tanpa iman yang sempurna. Orang yang melihat dan mendengar kehebatan makhluk dalam keadaan dan suasana apapun, ia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah sukses.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pergilirkan siang dan malam, mempergilirkan kekuasaan di antara bangsa-bangsa, dan timbul tenggelamnya suatu umat adalah menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Para politikus telah gagal dalam ujian iman. Semua peristiwa yang terjadi dan yang akan terjadi dihubungkan dengan makhluk tanpa pernah melibatkan peran Allah Subhanahu wa taala. Bila dia menyadari bahwa segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sukses. Ujian iman yang terakhir ketika menjelang sakaratul maut, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, penderitaan ketika sakaratul maut lebih sakit daripada 1000 kali tebasan pedang. Mampukah seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu? Rasulullah SAW sendiri merasakan betapa pedihnya sakaratul maut itu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat ketika Rasulullah SAW menjelang wafat, di samping beliau ada bejana yang berisi air. Beliau memasukkan tangannya lalu diusapkan ke wajahnya seraya berdoa, ya Allah, tolonglah aku dari pedihnya sakaratul maut. Rasulullah SAW sendiri merasakan pedihnya sakaratul maut. Namun beliau berwasiat, sesungguhnya orang-orang mukmin ketika sakaratul maut, datanglah malaikat membawa kain sutra yang berisi minyak kasturi dan seikat wewangian. Lalu malaikat menarik ruhnya seperti menarik rambut dari adonan roti. Dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu dengan ridho dan diridhoi menuju kesenangan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu malaikat mengeluarkan ruhnya lalu meletakkannya di atas minyak kasturi dan wewangian itu, kemudian melipatnya dengan sutra dan membawanya ke tempat Iliyin, tempat yang sangat tinggi. Seorang atlet berlatih bertahun-tahun, makan dan tidur teratur untuk memenangkan pertandingan selama beberapa saat. Demikian pula seorang hamba yang ingin memenangkan pertarungan terakhir ketika sakaratul maut. Pada saat itu manusia dalam keadaan sangat haus. Setan datang meniru wajah kedua orang tua, anak, istri, atau wajah saudara-saudara kita, menawarkan air sejuk dengan isyarat harus meninggalkan Islam. Jika tergiur, maka gagal di dalam ujian iman dan musnahlah semua amal ibadah yang dilakukan selama di dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti tanaman yang selalu diguncang oleh angin yang berhembus. Demikian pula seorang mukmin selalu diterpa ujian. Sedangkan perumpamaan orang munafik adalah seperti pohon arzi, ia tidak diguncang hingga panen. Untuk memahami perkara ini diperlukan latihan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak seorang pun tahu keadaan dirinya pada akhir hayatnya. Orang yang imannya telah sempurna pun senantiasa khawatir akan keadaan dirinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Ujian yang kedua bagi manusia adalah ujian amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan
kematian dan kehidupan, agar Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Segala yang ada pada diri kita adalah sebagai ujian amal. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Yang membedakan cara hidup manusia dengan hewan adalah cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana manusia, hewan juga makan minum, tidur juga, kawin juga, dan beranak pinak. Apakah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ketika makan dan tidur dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah dengan cara Yahudi dan Nasrani? Apakah berpakaian dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau berpakaian ikut model ahlul batil? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai, meniru-niru suatu kaum, berarti ia termasuk kaum itu, akan dibangkitkan bersamanya. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan meraih kesuksesan, bila tidak akan gagal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah dijadikan kehinaan dan kerendahan atas orang-orang yang mengingkari perintahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdagang dengan cara halal atau riba. Jika berdagang dengan cara halal akan sukses. Sebaliknya berdagang dengan cara riba pasti akan celaka, meskipun untungnya berlipat ganda. Di akhirat kelak semua harta bendanya akan menjadi bara api yang dipikulkan di atas punggungnya. Berdagang dengan cara halal walaupun keuntungannya sedikit akan sukses. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak peduli dari mana ia memperoleh harta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan peduli dari arah mana dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasukkannya ke dalam neraka. Riba kelihatannya menambah harta, tetapi hakikatnya menghancurkan harta, karena menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yang menjadi asbab datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga anak cucu. Orang yang berdagang dan bergantung kepada pembeli, beranggapan jika tidak ada pembeli pasti akan rugi. Tetapi orang yang beriman bergantungnya ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perdagangan. Membuka toko bukan sekedar mencari uang, tetapi menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berdagang. Perdagangan tidak melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azan terdengar, ia segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya berpikir untuk menghasilkan keuntungan yang banyak dengan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang bekerja untuk makhluk, tetapi orang yang beriman bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis dikatakan, penghasilan yang halal adalah wajib setelah menunaikan perkara yang fardu, yaitu sholat, zakat, saum, dan lainnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beranggapan jika tidak bekerja tidak akan mendapatkan makan, sehingga menghabiskan waktu, tenaga, dan pikirnya untuk mendapatkan uang,
dan merasa gembira bila telah mendapatkannya, maka inilah bentuk kemusyrikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara seluruh manusia dan tidak pernah lupa memenuhi kebutuhan seluruh makhluknya, yang paling besar hingga yang terkecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kadar rezeki bayi dalam rahim seorang ibu dalam keadaan sehat dan sakit. Orang yang beriman hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bergantung kepada sawah ladang, tidak bergantung kepada toko, tidak bergantung kepada pabrik. Para sahabat radhiyallahu anhum juga berdagang dan bertani, tetapi mereka tidak bergantung sedikit pun kepada perdagangan dan pertanian, bahkan mengorbankan asbab mereka ketika takazza datang untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk mendengar dalam majelis adalah ujian amal. Duduk merapat, tawajuh mendengar apa yang disampaikan dan niat mengamalkan, maka ia akan sukses sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi duduk mendengar, masuk telinga kanan, keluar melalui telinga kiri, dan merasa sebagai petani, merasa sebagai pedagang, merasa sebagai pejabat, maka ia telah gagal. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan harus sesuai dengan tertib, harus sesuai dengan tertib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya amal yang mengikuti tertib yang akan mendatangkan kesuksesan. Amal akan diterima jika sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ayam adalah hewan yang dihalalkan, tetapi jika disembelih tidak dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi haram. Sebaliknya, babi walaupun disembelih dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap haram. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah tepat pada waktu dan caranya. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib dilaksanakan. Harus mengikuti tertib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, caranya, rukunya, dan rukunnya. Ketika imam berdiri, maka semua makmum harus berdiri. Kemudian ruku dan sujud harus sama. Inilah contoh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja dan beribadah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya harus dilaksanakan. Jika terus berdiri dalam sholat tetapi imam sudah ruku atau sujud dengan dalih aqimus sholah, dirikanlah sholat, ataupun terus ruku dan sujud namun imamnya sudah berdiri, maka sholatnya tidak sah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membagi waktu harus sesuai tertib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika hanya tinggal di tempat, merasa yang memelihara dan memberi makan anak istri, segala urusan rumah tangganya dia yang mengurusnya, ini adalah kemusyrikan. Dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut pertolongannya. Seluruh urusan akan dibebankan kepadanya dan ia gagal di dalam ujian amal. Demikian pula dalam urusan dakwah, bergotong royong dalam amal agama, bukannya hanya sepondok atau sekampung, tetapi seluruh umat Islam.